Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa nashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina wa rasulina Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin Allah muliakan, marilah kita memulai kajian ini dengan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta keberkahan agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan kita memulai kajian ini dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Nikmat yang tidak mungkin kita bisa hitung atau kita kalkulasikan. Dan nikmat terindah adalah nikmat ilmu, nikmat iman. Karena dengan dua nikmat itulah Allah akan memberikan kita kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Karena ilmu adalah awal dari perubahan, bukan hanya perubahan satu orang, namun perubahan dunia. Ketika Allah ingin merubah umat terakhir, maka Allah menurunkan wahyu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang telah menciptakanmu. Suruh baca, belajar, karena ilmu adalah perubahan, ilmu adalah kebaikan. Maka syaitan tidak ingin kita belajar, syaitan tidak ingin kita menuntut ilmu. Syaitan ingin kita tuh malas dan sibuk dengan dunia. Agar apa? Agar kita tidak berkembang, agar kita tidak menjadi orang baik, agar kesolehan kita tidak meningkat. Maka jangan terjebak. Luangkan waktu untuk menuntut ilmu agama dan bersyukurlah ketika Allah memberikan hidayah. Terlebih lagi ketika Allah memberikan kesempatan untuk belajar dari salah satu ulama terbaik, Yahya bin Sharaf bin Murri, Abu Zakaria Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Sebagaimana rasa syukur kita harus lebih lagi ketika kita diberikan taufik untuk belajar dari salah satu buku terbaik, Riyadhus Shalihin. Maka hadirin Allah muliakan, camkanlah ini baik-baik dan bersyukurlah kepada Allah. Selanjutnya salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Jamaah yang Allah muliakan, bertakwalah kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan furqan. Itulah pesan besar di kajian sebelumnya ketika Al-Imam Nawawi membawakan surat Al-Anfal ayat 29. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullah yaj'al lakum furqana. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan furqan kepada kalian. Dan furqan adalah kemampuan membedakan benar dan salah, kemampuan atau alat untuk membedakan antara yang hak dan yang batil, yang bermanfaat dan merusak, apapun itu. Allah akan kasih kemampuan itu.
Bagi siapa? Bagi orang-orang yang bertakwa, bagi orang-orang yang berjuang menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Dan kemampuan membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Mana vitamin dan mana racun, mana hal yang bermanfaat dan mana hal yang merusak. Itu artinya keselamatan, ya, keselamatan dalam hidup. Itu kemampuan asasi kalau kita ingin selamat dalam hidup. Makanya Al-Imam Ikrimah ketika menjelaskan ayat ini beliau katakan Furqan adalah najah. Furqan adalah keselamatan, karena orang kalau bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana minuman yang sehat, mana racun. Kita depan kita ada 3 gelas, warnanya sama, satu racun, kita bisa bedakan, kita selamat biiznillah. Simpel aja. Itu dalam hidup kita bisa bedakan racun-racun kehidupan, Anda selamat. Maka itulah tafsir Ikrimah. Sedangkan Imam Mujahid menjelaskan Furqan itu makhraj, jalan keluar, solusi. Oleh karena itu zaman sekarang ini memang nggak ada duit di dalam ayat ini. Allah nggak mengatakan barang saya bertakwa pada Allah saya kasih uang, tapi ini lebih mahal daripada uang. Lebih mahal daripada uang. Seseorang bisa membedakan mana investasi yang akan membuat hartanya melejit dan berkah, mana investasi bodong. Itu kan menentukan kondisi finansialnya ke depan. Mana partner bisnis yang jujur, mana player, pemain, dan hanya akan menguras uang kita dan akhir menyedot dari kita punya banyak uang jadi miskin, nggak punya apa-apa. Oh, itu kemampuan mahal, jemaah. Dan itu yang ditawarkan jika kita bertakwa kepada Allah, jika kita menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Nah, jamaah yang Allah muliakan, dengan apa sih kita bisa mengetahui yang baik dan dengan yang buruk, yang hak dan yang batil, vitamin atau racun? Kita jelaskan kemarin bahwa yang pertama dengan ilmu. Yang pertama dengan ilmu. Orang-orang yang bertakwa, yang berusaha jalankan perintah dan menjauhi larangan, Allah kan kasih ilmu. Dan itu nggak heran misalnya kalau pakai bahasa apa, kalau pakai kita mengurai korelasi dan hubungan, ya jelas lah kan bertakwa dalam menjalankan perintah, dan diantara perintah Allah menuntut ilmu, dan begitu orang menuntut ilmu dia akan dapat ilmu, dan begitu dia dapat ilmu dia bisa membedakan mana yang benar mana yang salah. Takwa itu sebab ilmu, dan sebaliknya maksiat itu merusak ilmu kita. Maksiat itu merusak ilmu kita. Kita ngaji rutin, tapi habis ngaji maksiat, itu ilmu rusak. Ilmu rusak. Makanya itu yang dikeluhkan oleh, atau itu yang ada dalam dialog Imam Syafi'i dan Imam Waqi'. Ketika Imam Syafi'i merasa kok hafalan saya ada masalah ya, lalu Imam Waqi' mengatakan bi annal ilma nurun, ilmu itu cahaya, wa nurullahi la yu'tahu 'asi, dan cahaya Allah tidak Allah berikan kepada pelaku maksiat.
maksiat. Allah nggak kasih. Mau cerdas kayak mau belajarnya luar biasa, dia nggak bisa, jadi dia nggak dapat ilmu. Dan inilah firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-Baqarah ayat 282, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, dan Allah yang akan mengajarkan kalian. Masya Allah, Allah yang akan kasih ilmu ke kalian. Kalian bertakwa, Allah yang kasih ilmu. Pernah dengar keterangan Imam Qurtubi dalam ayat ini? Kata Imam Qurtubi, wa'dun minallahi ta'ala bi an manittaqa 'allamahu. Barang siapa yang bertakwa, Allah janjikan ilmu, Allah akan ajarkan dia. Ini janji dari Allah, kata Imam Qurtubi. Barang siapa yang bertakwa, Allah yang akan ajarkan ilmu tersebut. Allah akan mudahkan ilmu asal bertakwa. Makanya jemaah sekalian, jangan berpikir hanya ikut kajian misalnya di pagi hari atau siang hari atau malam hari dalam durasi setengah jam, 1 jam atau 2 jam, otomatis kita dipastikan dapat ilmu. Enggak. Lihat apa aktivitas kita sebelum dan setelah ngaji itu. Kalau aktivitas kita sebelum dan setelah ngaji maksiat, mungkar, dan mungkar, kalau nggak akan kasih ilmu. Walaupun ngaji rutin, coba aja deh. Ini cahaya, seperti Imam Waqi tadi, cahaya. Yuk, dan cahaya Allah nggak Allah kasih kepada pemaksiat, nggak akan Allah kasih. Makanya kalau kita merasa saya kok udah ngaji bertahun-tahun nggak ada perubahan ya, lihat aktivitas sebelum dan setelah Anda ngaji. Kalau isinya maksiat, tetap aja segala macam, nggak jaga pergaulan, tetap makan uang haram, nggak dapat ilmu. Subhanallah. Itu yang pertama. Yang kedua, jemaah sekalian, bagaimana kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, dan korelasinya dengan ketakwaan. Kata para ulama, cara yang kedua kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana vitamin, mana racun, mana yang bermanfaat, mana yang tidak bermanfaat, itu dengan pemahaman, al-fahmu, pemahaman. Dan cara yang sangat efektif memperkuat pemahaman adalah bertakwa sama Allah. Lianna taqwa sababun liquwatil faham, kata para ulama seperti Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kata mereka bahwa ketakwaan adalah sebab kuatnya pemahaman. Kuatnya pemahaman. Betapa banyak orang ngaji nggak paham-paham, nggak ngerti-ngerti. Padahal belajar, sama-sama masuk kelas, sama-sama diajar atau dididik oleh guru yang sama. Hadirin Allah muliakan. Tapi satu paham, satu nggak paham. Satu paham, satu nggak paham. Satu paham dan satu tidak paham. Pemahaman itu penting. Kata Imam Ibnul Qayyim, beliau menjelaskan bahwa niat yang benar dan pemahaman yang kuat itu seindah-indah nikmat setelah Islam, setelah Allah kasih hidayah. Niat yang ikhlas, yang benar, dan pemahaman yang benar.
biasa jemaah. Karena kalau kita nggak paham, percuma juga hidup. Salah akan salah terus, salah terus, salah terus, salah terus. Dan itu membedakan seringkali mana yang ranking satu dari depan, mana langsung dari belakang. Padahal mereka sama-sama mengikuti setiap sesi. Itu poinnya. Makanya itu yang kata beliau, sihatul faham wa husnul qasdi min a'zamin ni'amillahi allati an'ama biha ala 'abdihi. Benarnya pemahaman dan benarnya niat seseorang itu diantara nikmat yang paling besar yang Allah kasih kepada hambanya. Bal ma'u'tiya 'abdun ata'an ba'dal islam afdal wala ajr minhuma. Bahkan gak ada nikmat yang lebih berharga, lebih mahal setelah hidayah, setelah Islam, kecuali dua nikmat di atas, kata para ulama. Dua nikmat di atas: pemahaman yang benar dan niat yang benar, niat yang ikhlas. Dan kita lihat, bisa dikatakan seluruh penyimpangan dalam sejarah lahirnya dari masalah di dua ini. Seluruh penyimpangan hidup, kesesatan hidup, itu kalau nggak salah paham, salah niat, gitu aja udah. Coba kita lihat, kalau nggak salah paham, salah niat. Semua penyimpangan dalam hidup, dalam sejarah, itu kalau nggak salah paham, salah niat. Masya Allah. Kalau nggak salah paham, salah niat. Makanya kan jalan yang salah itu garis besarnya kan dua, jemaah. Dijelaskan oleh dalam surat apa? Surat yang paling kita hafal, Al-Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yang pertama, bukan jalan orang-orang yang tersesat, dan bukan jalan orang-orang yang engkau murkai, ya Allah. Yang pertama, jalan orang-orang yang dimurkai, dan yang kedua jalan yang sesat. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang-orang yang kau murkai, dan yang kedua bukan jalan orang-orang yang sesat. Dimurkai kenapa? Salah paham? Bukan, salah niat, kata para ulama. Tersesat, salah paham. Niat baik, salah paham, akhirnya sesat. Arahnya ke sana. Jadi kalau kita pikirkan, kita baca sejarah, ada penyimpangan A, penyimpangan B, penyimpangan C, penyimpangan D. Itu kalau nggak salah paham, salah niat. Dan obatnya berusaha bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berusaha bertakwa. Oh, ini dalam, jangan. Coba direnungkan. Salah paham, salah niat. Makanya kata Ibnu Qayyim tadi, ini dua nikmat paling penting setelah hidayah. Setelah kita hijrah, ini nikmat paling penting. Diberikan niat yang benar dan pemahaman yang lurus. Di situ kita bisa selamat di dunia maupun di akhirat. Gimana caranya? Coba jalanin tuh perintah Allah, jauhi larangan-larangan Allah. Nanti Allah kasih deh, Allah kasih. Sehingga kita bisa bedain. Makanya kan dengan pemahaman yang benar itu kita, oh ini benar, ini salah. Kanan ini jalan buntu, kita harus ke kiri. Kok ngerti? Ya tadi kan saya baca peta, saya baca aja. Kok ya Anda nggak paham baca peta? Sama-sama dua-dua pegang kompas, tapi bisa yang satu bilang ke kanan, satu bilang ke kiri, karena salah satunya nggak paham baca kompas, padahal udah disiapin tuh. Hadirin, kita sepakat ya bahwa
Data itu penting, tapi kemampuan membaca data itu nggak kalah penting. Data kita A1, nggak hoax, data benar nih, tapi Anda salah baca, nggak paham, oh salah. Cara baca data itu penting, kan gitu. Dalam bisnis, cara baca pasar itu penting, bukan hanya ada angka, ada statistik, enggak. Cara baca itu penting, dan itu pemahaman. Cara baca tren itu penting. Cara baca. Hari ini ada data bahwa hobi bersepeda sedang naik daun, sedang hype. Ya, itu data. Tapi data ini itu bisa melahirkan pundi-pundi uang dengan cuma sekedar data. Itu kan cara baca. Dulu kan ada ide bisnis A, ide bisnis B, ide bisnis C, ide bisnis D. Kenapa? Itu tergantung bagaimana Anda baca data itu. Sama-sama di hari ini dua orang baca tentang grafik orang yang bersepeda di weekend. Itu bisa 2 bulan lagi. Yang satu influencer begitu-begitu. Yang kedua dia untung 200 juta, 500 juta. Kenapa? Karena baca data itu setelah taufik dari Allah. Tapi aku juga baca. Anda nggak ngerti bagaimana cara bacanya. Cara baca dan memahami itu pentingnya minta ampun. Kalau itu hanya karena sepeda dan seterusnya, gimana Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang merupakan petunjuk di dunia maupun di akhirat. Cara baca itu penting, pemahaman itu penting. Maka benar kata Ibnu Qayyim, lihat para ulama itu jauh sekali berpikir, bukan materialistis. Mereka nggak bilang kenikmatan terbesar setelah Islam itu uang, bukan. Uang tuh bisa hilang kalau kita nggak ngerti dan tidak punya pemahaman yang kuat. Nggak bisa cara baca, akhirnya salah investasi, hancur. Tapi pemahamannya kuat, itu dari nggak ada uang bisa jadi banyak uang dengan taufik dari Allah. Pemahaman itu penting, apalagi pemahaman dalam memahami Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Dan pemahaman yang benar adalah kembali kepada Rasulullah dan para sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum. Dan untuk bisa sampai terjaga pemahaman yang benar, bertakwa. Udah jalankan perintah jauh larangan, jalankan perintah jauh larangan, jalankan perintah jauh larangan. Jaga keikhlasan, bertakwa. Pemahaman itu sangat penting dalam hidup, sangat penting dalam hidup. Begitu salah paham, kita bisa menyimpang, kita bisa memilih. Hadirin Allah muliakan, bukankah sahabat yang mulia, sepupu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sekaligus menantu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridhai beliau, sahabat luar biasa, itu dibunuh karena salah paham. Niatnya nggak bersih dan salah paham. Dan bukankah yang membunuh beliau diriwayatkan sebelum membunuh membaca ayat dulu,
wa minan nas man yashri nafsahu ibtigha'a wajhillah wallahu ra'ufun bil ibad. Bayangkan baca ayat dulu tapi salah paham. Dan itulah orang-orang khawarij, orang-orang yang ekstrim, yang mudah mengkafirkan. Itu kan pakai ayat, pakai hadis, pakai dalil, tapi salah paham. Makanya pemahaman itu penting untuk membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil. Dan salah satu cara mendapatkan pemahaman yang benar adalah bertakwalah dengan maksimal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kedua. Yang ketiga, ulama menjelaskan bagaimana mendapatkan Al-Furqan, kemampuan membedakan mana yang hak, mana yang batil. Atau dengan apa kita bisa membedakan hak dengan yang batil? Kata para ulama, dengan firasat. Ya, firasat. Makanya salah satu tafsir in tattaqullaha yaj'al lakum furqana, barang siapa yang apabila kalian bertakwa, Allah akan berikan al-furqan kepada kalian. Di antara maknanya adalah, dijelaskan oleh Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Allah berikan firasat yang kuat. Semakin orang bertakwa, firasatnya semakin tajam. Semakin orang bertakwa, intuisinya semakin tajam. Allah tajamkan. Semakin kita bersungguh-sungguh dengan penuh keikhlasan menjalankan perintah dan menjauhi larangan, maka Allah akan tajamkan firasat kita. Allah akan tajamkan firasat kita. Firasat kuat. Makanya Islam mengenal tentang firasat. Allah berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 75, inna fi dzalika la ayatin lil mutawassimin. Sesungguhnya yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mutawassimin. Apa arti mutawassimin? Hadirin Allah muliakan, di antara makna mutawassimin adalah orang-orang yang punya firasat yang kuat. Firasat yang kuat. Dan kata Abdullah bin Abbas, mutawassimin atau orang yang punya firasat yang kuat, li ahli salah wal khair, itu Allah berikan kepada orang-orang yang soleh dan orang-orang yang baik. Hadirin Allah muliakan, Allah kuatkan firasat, dan kita bisa melihat
walaupun sangat samar, sehingga firasatnya gak enak sama dia. Dan kejadian. Makanya kalau kita baca tafsir Al-Qurtubi, ya istidlal bil alamat, menyimpulkan dengan tanda. Tapi tanda dalam kehidupan ada yang jelas terang benerang dan ada yang sangat samar. Orang-orang yang soleh, orang-orang baik, orang-orang yang berusaha bertakwa, itu Allah kasih kemampuan bisa melihat tanda yang begitu-begitu samar. Lalu firasatnya dikuatkan sama Allah. Firasatnya dikuatkan. Mana argumen, apa bukti gamblangnya? Nggak ada sih, tapi firasat aku nggak enak aja sama orang itu. Udah cari yang lain aja. Dan ternyata benar. Ketika tuh orang jalan bareng sama teman kita, ditipu teman kita sama dia. Tuh kan, saat gue bilang apa? Kok kamu tahu sih? Nggak tahu juga, firasat aja. Itu real. Itu ada. Dan itu ayatnya, mutawassimin. Dan itu terjadi jamaah sekalian yang Allah muliakan. Dan para ulama, orang-orang bertakwa dulu itu punya kemampuan itu, dan sampai sekarang masih juga. Diriwayatkan dari Jundub bin Abdullah Al-Bajali. Jundub bin Abdullah Al-Bajali, dia mendatangi seseorang yang lagi baca Quran. Ini orang lagi baca Quran. Lalu di depan orang, dia berdiri, lalu dia katakan, atau beliau katakan, man samma Allahu bi. Barang siapa yang sum'ah, Allah akan perlihatkan sum'ahnya padanya. Allah akan perlihatkan sum'ahnya, bukan sumpah ya, sum'ah. Maksud sum'ah itu barang siapa yang menceritakan amal solehnya biar dipuji, itu sum'ah. Dari kata-kata sama itu mendengar. Jadi barang siapa memperdengarkan amalan solehnya atau ibadahnya, di cerita-cerita tuh tentang infaknya, sedekahnya, bacaan Qur'annya dan lain-lain, Allah akan bongkar perbuatannya tersebut. Wa man ra'a ra'allahu bi. Dan barang siapa yang ria ini solmetnya sum'ah. Kalau sum'ah memperdengarkan, kalau ria memperlihatkan amal soleh agar dipuji oleh orang. Barang siapa yang memperlihatkan amal solehnya biar dipuji, jadi nggak ikhlas, maka Allah akan bongkar itu. Allah akan perlihatkan lagi. Nah, orang-orang yang ada di situ, di lokasi, berkata kepada Jundub bin Abdullah, ka'annaka aralta bihadzal rajul. Wahai Jundub, sepertinya engkau sedang mengarah kepada orang tersebut ya tadi. Ucapan kau itu ditujukan ke orang tersebut ya, tapi halus. Tapi kayaknya arahnya ke dia deh. Arahnya ke dia yang lagi baca Quran itu. Jadi Jundub bin Abdullah, beliau ingin menasehati, ini kayaknya ada ria, ada sum'ah. Lalu kata beliau apa? Inna hadha yaqra' 'alaika al-Qur'an al-yawm wa yakhruju quran haruriyah. Orang yang baca Quran di depan Anda ini, hari ini yang baca Quran ini, itu nanti suatu saat akan menjadi khawarij, orang yang ekstrim, yang mengkafirkan pelaku dosa besar. Ekstrim ya, ekstrim dalam mengkafirkan. Jadi orang ini yang baca nanti, suatu saat nanti, esok hari, itu akan jadi khawarij.
Dan benar jamaah, itu orang fakana ra'sal haruriyah, itu salah satu kedepannya orang jadi salah satu tokoh Khawarij, namanya Mirdas. Benar, itu firasat dan Junub bin Abdullah terbukti. Atau bayangin, ini lagi baca Quran, kecuali kalau melakukan maksiat. Ini orang nih maksiat nih, ini nanti jadi orang sesat mungkin, atau malas belajar. Ini orang nggak mau ngaji, ini nanti arahnya jadi orang sesat. Itu kan ada apa? Ada korelasi lah. Tapi ini lagi baca Quran. Tapi melihat ada satu yang salah, niatnya salah mungkin. Tapi itu firasat. Coba kalau tanya buktinya mana? Dia lagi baca Quran. Kecuali kalau lagi pidato, lagi khutbah menceritakan pemikirannya, oh ini nggak benar, ini lagi baca Quran. Ada firasat. Allah kuatkan. Allah kuatkan. Diriwayatkan dari Hasan al-Basri. Hasan al-Basri itu pernah didatangi oleh Amr bin Ubaid. Namanya nggak asing lagi bagi yang mempelajari ilmu pemikiran Islam klasik. Amr bin Ubaid. Dan diriwayatkan memang Amr bin Ubaid belajar dari Hasan al-Basri. Hadirin Allah muliakan, dan apa yang dikatakan Hasan al-Basri, hadza sayyidu futyanil Basra illam yuhdits. Ini Amr bin Ubaid masih muda pada saat itu, masih muda, dan pada saat itu rajin ibadah, sukanya hal-hal yang mengarah ke akhirat. Anak muda, jadi kalau bahasanya ini anak muda, nggak clubbing, nggak main perempuan, nggak segala macam, pokoknya rajin ibadah, lalu suka dengan arah-arah ke akhirat. Datanglah ke Hasan al-Basri, gitu, alim besar, solehnya minta ampun, berusaha bertakwa kepada Allah. Kata Hasan al-Basri, ini anak muda, dia akan jadi pemimpinnya anak muda di Basrah, akan jadi pemimpinnya anak muda di Basrah. Oh ini tokoh muda nih nanti, tapi ada kelanjutannya, illam yuhdits, dengan syarat dia tidak menyimpang, dengan syarat dia bisa lempeng, dia tidak membuat hal yang baru dalam akidah atau ibadah, dia nggak membuat pemikiran yang baru yang tidak diajarkan oleh Rasul SAW dan para sahabat. Dan kejadian jemaah, bagaimana Amr bin Ubaid menyimpang pemikirannya mengarah pada Qadariyah Mu'tazilah, dan akhirnya dijauhi oleh anak-anak muda pada saat itu. Lihat firasatnya ulama, ini orang akan jadi, tapi dengan syarat dia nggak menyimpang. Benar menyimpang dan buyar udah. Itu bahasa halus, padahal penampakannya rajin ibadah, ada arah ke sana nih. Benar, itu firasat. Pokoknya hati-hati antum kalau punya teman atau punya orang, dijaga banget ketakwaannya. Kita tahu luar dalam dia,
dan dia nggak menggembor-gemborkan, dia jaga ibadah, dia bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu dia punya firasat, pertimbangkan firasatnya. Itu penting. Mungkin sebagian tanya tentang Amr bin Ubaid, kok bisa sih? Kita jelaskan apa yang dijelas sedikit. Info ini penting buat kita, apalagi kita berusaha hijrah. Kok bisa rajin ibadah lalu arahnya ke akhirat, tapi tiba-tiba menyimpang? Dan firasat Hasan al-Basri benar, dia orang menyimpang akhirnya. Hadirin Allah muliakan, dijelaskan Imam Zahabi dalam Siyar, masalah Amr bin Ubaid ini ternyata igtarra bi zuhdihi wa ikhlasi. Wa aqfala bid'atuh. Amr bin Ubaid ini tertipu dengan kezuhudannya dan terkesan keikhlasannya. Tertipu dia, ujub rasanya, mentang-mentang sukanya sama ke akhirat, sukanya surga, akhirnya tertipu dengan itu. Merasa diri tinggi, merasa ujub, merasa diri udah suci, merasa diri segala macam, akhirnya kena penyimpangan, akhirnya terjatuh ke dalam penyimpangan, meremehkan karena merasa kalau bahasa kita merasa udah ngaji, merasa udah hijrah, merasa udah belajar Riyadhus Shalihin, akhirnya ujub, tertipu, terpedaya dengan ini, terfitnah dengan itunya sendiri. Makanya hati-hati, semakin belajar, semakin ibadah, harus semakin menunduk. Jangan sampai kita tertipu dengan amal-amal kita, itu juga belum tentu diterima oleh Allah. Ya. Berarti kan kelihatan oleh orang-orang punya firasat yang sangat kuat, nah ini ada sesuatu nih, walaupun kesannya sholat, kesannya ada yang salah, ternyata benar. Tertipu dengan ujub, dengan merasa diri suci dan seterusnya, akhirnya keluar dari kebenaran. Dan itu firasatnya ulama ketika melihat orang ini, hanya melihat aja kan, subhanallah. Ini contoh banyak jemaah. Diriwayatkan Anas bin Malik, diriwayatkan bahwa Anas bin Malik datang ke Uthman bin Affan. Wa kana qad marra bis-suq fa nadhara ila imra'atin. Sebelum dari Uthman, Anas bin Malik dari pasar. Dan ketika di pasar, nggak sengaja ngeliat perempuan. Nggak sengaja lihat perempuan. Nggak sengaja mandang atau ini. Falamma nadhara ilaihi qala Uthman. Dan ketika setelah itu ketemu Uthman bin Affan, Uthman melihat Anas bin Malik, lalu kata Uthman, yadkhulu ahadukum alayya wa fi ainaihi atharu zina. Telah datang di antara kalian kepadaku. Jadi Uthman nggak sebutkan siapa namanya, nggak sebutkan siapa orangnya. Telah datang kepada saya salah seorang di antara kalian, dan di matanya ada rekam jejak zina. Maksudnya zina mata. Maksudnya zina mata. Faqala lahu Anas, awahyan ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
Apakah ini wahyu setelah Rasul? Ini antum dapat wahyu. Faqala la walakin burhanu firasa wa sidq. Enggak, ini bukan wahyu, tapi ini burhan, ini firasat, dan ini kejujuran. Di jawaban Utsman, ini firasat aja, bukan wahyu. Saya nggak mengklaim ada wahyu, tapi ini firasat. Mata kamu ada yang salah nih, bisa gitu. Coba ya, gimana mata kita yang dilihat Utsman bin Affan, berantakan semua udah. Ya Allah, hari gini dan mereka bilang ini firasat aja, tapi benar. Hadirin Allah muliakan, dan contoh seperti ini banyak di dalam sejarah. Dan kemampuan ini penting. Maka bertakwalah kepada Allah, kasih firasat yang kuat. Dan itu sangat ngebantu kehidupan kita, sangat ngebantu kehidupan kita. Dalam dunia bisnis kita, misalnya pas mau investasi, dalam rumah tangga, ada banyak wanita tertipu dengan laki-laki yang kesannya soleh. Begitu nikah, serigala nih orang. Begitu nikah, buaya. Gak kelihatan. Tapi ada yang nggak, firasat saya nggak enak sama dia. Maka perkuatlah firasat kita dengan menjaga ketakwaan kepada Allah. Ini penting. Dan pertimbangkan firasatnya orang-orang yang bertakwa. Makanya kan jamaah sekalian, sebagaimana yang dikatakan Abdullah bin Abbas, orang-orang yang ditunjuk oleh Umar bin Khattab menjadi anggota syuro beliau, Dewan Syuro, artinya orang-orang yang senantiasa dilibatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk musyawarah, untuk tukar pandangan, untuk membuat kebijakan-kebijakan publik pada saat itu. Itu kan ahlul Quran, baik yang masih anak muda walaupun yang sudah matang usianya, tapi ahlul Quran. Kenapa Umar mengumpulkan ahlul Quran? Dan kita tahu ahlul Quran di sana benar-benar kanu yaqra'una ma'nan. Mereka tuh kalau baca bukan hanya lafaz, tapi membaca makna, mengerti tafsirnya, dan berusaha mengamalkan kandungan dari ayat-ayat tersebut. Kenapa Umar mengumpulkan mereka? Dan kalau ada apa-apa tanya, minta masukan. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, kita nggak ragukan kecerdasan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Kita nggak tahu bagaimana kedekatan, kita nggak meragukan kedekatan beliau dengan Nabi SAW, kedekatan beliau dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Tapi kenapa masih mengumpulkan ahlul Quran? Salah satunya karena ini, jamaah. Di samping keberkahan dan seterusnya, itu firasat orang-orang bertakwa itu diperhitungkan. Firasat orang-orang bertakwa diperhitungkan selain ilmu dan sebagainya. Karena terkadang kita nggak punya senjata untuk, atau nggak punya senjata ilmu untuk menghukumi sebuah kejadian atau sebuah hal di hadapan kita, atau membuat keputusan mendadak. Nggak bisa nanya A, nggak bisa nanya B, nggak bisa nanya C. Kita punya kenalan 10 ustadz yang Masya Allah, tapi begitu suatu ketika kita berada di sebuah tempat, harus buat keputusan sekarang, nelfon nggak ada yang ngangkat, atau handphone kita lowbat, harus buat keputusan sekarang. Itu kan
harus kita andalkan firasat. Ya kalau malamnya bermaksiat, gimana firasatnya bagus? Malamnya bermaksiat. Maka pentingnya jaga perintah Allah, jaga larangan Allah. Ini firasat penting. Lihat bagaimana Hasan Al-Basri ini orang punya potensi besar jadi tokoh selama nggak menyimpang. Benar menyimpang. Amr bin Ubaid, tadi Mirdas juga, ini nih ada arah riya nih, nanti dia jadi khawarij. Benar jadi khawarij. Oleh karena itu jamaah yang Allah muliakan, makanya seringkali keputusan kita dampaknya bukan di hari ini, bukan di bulan depan, bukan di tahun depan, bisa jadi 5 tahun lagi, 10 tahun lagi. Dan secara penglihatan kayaknya dua-duanya bagus, dua-duanya halal, tapi mana yang paling berdampak 10 tahun lagi, itu kan yang harus benar-benar dipikirkan. Dan pikiran sekarang mentok, udah nggak ada, nggak tahu. Terus gimana? Gunakan firasat. Kira-kira firasat antum mana yang paling oke? Nah, cari orang-orang yang benar-benar bertakwa, jamaah. Hidupnya berusaha jalankan perintah, jauhi larangan. Wah, ini luar biasa. Itu kecerdasan Umar. Nah, itu tadi, kalau kita merasa belum kurang bertakwa, maka bersahabatlah dengan orang bertakwa. Bersahabatlah dengan orang bertakwa. Berjalanlah dengan orang bertakwa. Setelah mempertimbangkan skill seseorang, takwa harus jadi prioritas. Atau mau hire orang, cari orang bertakwa. Tapi benar-benar bertakwa, bukan hanya casing atau KW1 super ya, bukan. Tapi benar-benar bertakwa. Walaupun mungkin skillnya kurang dibanding kompetitornya, pilih dia. Selama masuk ke bidang yang kita inginkan dan bisa di-upgrade, skill itu kan lebih mudah di-upgrade daripada ketakwaan, jemaah. Udah diikutin seminar, dibuat course, dibuat pelatihan, insya Allah skillnya naik. Makanya kan banyak pengusaha bilang, kalau Anda harus milih antara dua staff, yang jujur tapi cerdasnya biasa-biasa aja, skillnya biasa, atau yang skillnya Masya Allah tapi nggak jujur, orang kan pilih yang jujur. Buat apa milih yang nggak jujur? Itu sama aja melihara anak singa. Begitu dia punya peluang, dia tusuk kita dari belakang. Apalagi dia cerdas, dia tahu pola segala macam, dan dia nggak jujur, ya repot. Tapi kalau jujur, walaupun skillnya ini, nanti kita angkat, kita sekolahkan, kita suruh dia ikut seminar A, seminar B, seminar C, pelatihan A, pelatihan B, pelatihan C, lalu dikasih pengalaman, kita percaya, insya Allah. Yang penting jujur deh. Itu baru satu sifat orang bertakwa, jujur. Gimana jujur? Sholatnya kuat, tahajudnya Masya Allah, setiap bulan khatam Quran, khatam Quran, khatam Quran, jaga lisan, gak suka gibah, gak suka fitnah, gak suka ngomongin orang, gak suka bohong, setiap hari zikir pagi dan petang, hatinya bersih dari hasad, mencintai sesama, bukan gay, bukan, harus mencintai sesama kaum muslimin, punya sisi humanis, inginnya kasih kebaikan ke manusia atau ke orang. Itu antum punya, itu jalan bareng sama dia, jamaah. Lalu libatkan orang-orang bertakwa itu berdiskusi, khususnya keputusan besar. Jangan jalan sendiri. Antum membuat keputusan besar apapun, mau menikah, mau segala macam, tanya orang-orang yang bertakwa. Antum lihat mana takwa benar,
Bukan hanya casing aja, kita tahu benar gimana luar dalamnya, minta masukan ke mereka. Menurut antum gimana? Setelah minta pertolongan dan minta taufik dari Allah, tanya mereka, seperti Umar tanya Ahlul Quran, dilibatkan walaupun yang masih muda, sampai yang masih muda dilibatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Karena takwa itu beda, jemaah, pembeda itu takwa. Benar, benar. Allah kasih keberkahan nanti di keputusan-keputusan kita, dan pertimbangkan firasat. Lalu kalau kita bingung, ini saya 50-50, coba kita punya berapa, 5 orang yang bertakwa, tanya 5-5-nya, yang 5-nya, semua 5-nya bilang bismillah, 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 bismillah. Oh, udah bismillah. Selama itu halal dan secara spek masuk segala macam, tapi kita bingung maju atau enggak maju, enggak, tanya sama mereka, orang-orang yang tauhidnya bagus, imannya kuat, cinta kepada sunnah Nabi SAW. Inna fi dzalika la ayatin lil mutawassimin, karena semua itu adalah tanda bagi orang-orang yang punya firasat yang kuat. Dan furqan diantaranya adalah dengan firasat, sebagaimana kata Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Jadi kalau orang bertakwa bilang firasatku nggak enak ya, udah jangan dibantah, itu perasaan lo aja. Kalau dia nggak pernah sholat mungkin, tapi kalau dia sholatnya kuat, khusyuk, antum pernah safar sama dia, dan ketika sholat tahajud nangis nih orang, padahal nggak ada masalah rumah tangga sama bininya atau istrinya, tapi karena takut kepada Allah, di perjalanan baca Quran, zikir pagi petang nggak pernah lepas. Orang lagi santai di safar doa sama Allah karena tahu doanya musafir mustajab, ngelihat ini ngebantu orang segala macam. Terus ketika kita ingin melakukan sesuatu, dia bilang firasat saya nggak enak ya. Pertimbangkan, jemaah, pertimbangkan, kan gak ada salahnya dipertimbangkan. Di samping istikharah, minta petunjuk, dan bisa jadi itu jawaban istikharah kita. Semakin kuat ketakwaan kita, semakin tajam firasat kita. Dan ini bukan paranoid, enggak. Paranoid itu dari ketidaktakwaan, dari ketidakyakinan sama Allah. Ini firasat tajam, dan syaratnya bertakwa. Dan yang mengatakan itu juga nggak mengklaim. Makanya kita dalam riwayat yang tadi Uthman ditanya, ini wahyu bukan, tapi ini cuma firasat aja. Nah, tapi benar. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Semoga bermanfaat, dan semoga kita diberikan al-furqan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dari segi ilmu maupun dari segi pemahaman yang benar, maupun dari segi firasat, sehingga kita tidak tersesat dan bisa menemukan jalan pulang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan melihat wajah Allah pada hari kiamat kelak di surga nanti. Semoga Allah menerima amal ibadah kita dan memberikan kita ilmu yang bermanfaat, dan melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.